Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Rizal Fauzi. Huawei Indonesia baru aja ngerilis GT Runner 2 dan ternyata harganya lebih mahal daripada harga global ya. Di 5,5 juta, ada voucher 100.000 jadi 5,4 juta. 5399. Saya juga harus beli karena kebetulan nggak dapat sampel nih dari Huawei. Teman-teman ada yang udah beli juga? Coba tulis di kolom komentar. Tapi ternyata siapa sangka dalam waktu dekat kayaknya nih bakal segera rilis juga Huawei Fit 5 series. Ya, udah kita baca-baca, udah kita lihat-lihat, bahkan udah ada yang buka kotak di Cina sana ya untuk Huawei Watch Fit 5 Pro dan juga Fit 5 standar. Jadi bagi teman-teman yang sekarang udah ada kepengen beli Fit 4, kayaknya harus dipending dulu nih. Kayaknya bakal lebih worth it Fit 5 dan Fit 5 Pro. Bahkan ada satu varian baru untuk eksklusif di Cina. Oke, seperti apa? Langsung aja kita bahas. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke penampakan Watch Fit 5 series. Mulai dari yang standar dulu. Kalau kita lihat dari berita yang beredar di internet ya, untuk Fit 5 ini masih mengusung desain ngikutin atau ngiblat ke Apple Watch. Tapi yang menarik ya, untuk Fit 5 standar sekarang hampir dimiripin dengan Fit 4 Pro. Ya, di bagian sampingnya itu ada pundak. Istilah mereka bilangnya kayak gitu ya, shoulder. Jadi ada pundak yang menonjol antara tombol crown dan juga tombol shortcut ke olahraga. Bagian shoulder ini tuh simple tapi bikin desain jadi kerasa lebih berkarakter. Itu yang saya rasakan ya dari Fit 4 dengan Fit 4 Pro. Kalau kalian sendiri gimana nih? Adanya tonjolan shoulder di Fit 5 nanti ya, diturunin ke versi standar. Apakah suka atau enggak? Tulis di kolom komentar. Kemudian untuk varian warnanya nggak tahu bakal ada berapa varian. Kalau yang udah sih biasanya 3-4. Huawei cukup rajin dan berani ya ngasih varian warna-warna yang variatif. Dari bocoran yang udah ada di sini kan cuma kelihatan 2 varian aja nih, warna black dan juga silver yang dikasih aksen warna hijau. Kemudian brightness-nya 2500 nits, which is itu ada peningkatan sedikit ya dari versi sebelumnya yang 2000 nits. Jadi nambah 500 nits aja. Kacanya masih sama, belum ada peningkatan. Kirain teh bakal diturunin juga ya kaca safirnya dari versi Pro ke versi standar. Dan case-nya sama juga masih pakai aluminium. Sedangkan untuk peningkatan sensornya mereka bawa TrueSense teknologi di keduanya. Jadi gak dibeda-bedain lagi antara versi Pro dan juga versi standar. Gimana dengan Fit 5 Pro? Tentunya Fit 5 Pro jauh lebih premium daripada Fit 5 biasa. Tapi yang disayangkan nih soal baterai ya. Baterai di Fit 5 Pro dan juga Fit 5 biasa masih sama aja. Masih dianaktirikan oleh Huawei. Beda dengan GT series ya. Kerasa banget peningkatan dari GT5 ke GT6. Baterainya dari belasan hari sampai puluhan hari. Sekarang untuk Fit series masih 10 harian aja. Aduh, ini teh Huawei sayang banget. Padahal yang paling saya nantikan itu peningkatan di baterai. Kalau bisa aja seperti GT series ya, 2 minggu lah atau sampai 20 hari kayak GT6, 21 hari. Itu bakal mantep banget. Tapi ternyata masih 10 harian aja dan untuk typical use 7 harian doang. Nah bedanya untuk versi Pro dengan versi standar seperti yang udah ya, bagian kacanya pakai safir, kemudian ada sentuhan titanium meskipun dikit, kemudian layarnya juga lebih luas di 1,92 inci. Ini juga yang saya keluhkan ya di Fit 4 Pro karena bezelnya kerasa banget tebal. Nah di Fit 5 Pro jadi tipis banget 1,92 inci. Kemudian brightnessnya juga dibedain di 3500 nits. Jadi beda 1000 nits ya dengan versi standar. Fitur EKG masih dipertahankan, fitur diving juga masih ada sampai kedalaman 40 meter. Nah itu dia bocoran untuk Fit 5 dan juga Fit 5 Pro. Kalian bakal ngincer yang mana nih? Apakah Fit 5 biasa atau Fit 5 Pro yang lebih premium? Nah tadi kan di awal saya ada bilang ada varian baru nih untuk Fit 5 series. Varian barunya adalah Fit 5 Ultra.
Tapi sayangnya kalau saya baca Fit 5 Ultra hanya rilis di Cina dan saya juga nggak dapet gambarnya seperti apa. Kalau pas editing ternyata udah ada ya gambar Fit 5 Ultra, bakal saya kasih bocoran di situ. Apakah Fit 5 Ultra karena ini varian Ultra ukurannya jadi lebih gede gitu ya, lebih bulky, namanya juga Ultra, baterainya lebih awet. Nggak tahu seperti apa, tapi ya karena ini cuma di Cina doang, jadi nggak perlu berharap lebih lah. Oke, kayaknya gitu aja ya untuk bocoran Fit 5 dan juga Fit 5 Pro. Sekali lagi bagi teman-teman yang ngincer Fit 4 mungkin bisa ditunggu dulu ya, karena udah lumayan ada yang buka kotak di Cina sana, jadi kemungkinan bakal segera rilis secara global. Terima kasih bagi yang udah nyimak video ini sampai selesai. Kalau kalian punya berita seputar Fit 5 dan Fit 5 Pro, boleh juga tulis di kolom komentar. Oke, Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.